I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Juga rekan-rekan semua, sudah siap menerima perkuliahan kita hari ini? Pada video kita kali ini kita akan membahas apa? Karakteristik kecakapan pribadi sosial. Benar sekali. Pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik kecakapan pribadi sosial. Let's get start. Halo, perkenalkan nama aku Dea Ayuning Nurwahyu Kusumawardani dengan NIM 20011160477. Di sini aku ingin ngejelasin tentang bimbingan pribadi sosial. Apa sih bimbingan pribadi sosial itu? Bimbingan pribadi sosial merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosial. Masalah-masalah pribadi sosial yaitu seperti membantu individu tersebut memahami dirinya sendiri, mengetahui bagaimana caranya berinteraksi dengan orang lain, bersikap dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain, memahami etika dan bersikap santun, membina sebuah keluarga, serta memahami peran dalam tanggung jawab sosial. Nah, pada slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kecakapan. Kecakapan personal atau personal skill adalah kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan ini mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri dan kecakapan berpikir atau thinking skill. Baik, terima kasih Saudari Dea atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya pada slide berikut ini saya Dinda Putri Abadi akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua mengenai kecakapan pribadi sosial. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai kecakapan personal dan kecakapan sosial. Kecakapan personal atau yang disebut dengan personal skill dan kecakapan sosial yang bisa disebut dengan social skill. Nah, dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda namun saling berketerkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baik, di sini saya akan membahas dulu mengenai kecakapan personal atau personal skill, di mana personal skill merupakan kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Mengenal dirinya dalam artian dia memahami tentang dirinya sendiri. Selanjutnya, kecakapan ini merupakan bagaimana seorang individu itu dapat sadar mengenai dirinya sendiri, dapat mengetahui, dapat memahami seperti apa sih dirinya ini, seperti apa ya, aku ini seperti apa sih orangnya, aku ini bagaimana. Nah, itu diperlukan dalam suatu yang namanya personal skill atau memahami dirinya sendiri secara utuh, begitu ya. Nah, kecakapan ini itu sangat diperlukan, sangat penting bagi seorang karena dengan kecakapan ini, dengan kecakapan kesadaran diri, personal skill ini, seorang individu itu dapat memiliki penghayatan bagaimana dirinya menjadi seorang makhluk hidup, bagaimana dirinya menjadi hamba dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bagaimana dia menjadi warga negara Indonesia yang baik dan lain sebagainya. Itu diperlukan adanya personal skill, bagaimana dia memahami dirinya secara utuh, begitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kecakapan sosial yang kedua. Ini kecakapan sosial atau yang disebut juga dengan social skill. Nah, di mana kecakapan sosial ini mencakup kecakapan berkomunikasi dengan empati atau communication skill dan kecakapan bekerjasama atau collaboration skill. Nah, kecakapan berkomunikasi ini dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian kemampuan mendengarkan, kemudian menghayati apa sih yang diterima oleh ini lawan bicaranya, itu bagaimana individu itu memiliki kemampuan social skill itu dapat dilihat ketika seorang individu itu dapat berkomunikasi dengan lawan bicaranya dengan baik, sehingga tujuan dari komunikasi tersebut dapat tersampaikan pada lawan bicaranya tadi.
Jadi ketika saya mengatakan A, kemudian lawan bicara saya dapat menangkap, nah disitulah adanya kemampuan social skill, di mana kita dapat memahami, menghayati apa sih yang dikatakan oleh orang, bagaimana komunikasi orang, kita dapat memahami itu. Kemudian kecakapan ini itu juga sangat penting. Kecakapan ini itu tidak jauh berbeda dengan bagaimana kita sebagai makhluk sosial itu dapat berinteraksi dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kecakapan ini sangat-sangat kita perlukan karena mengingat kita ini makhluk sosial yang butuh untuk berinteraksi dengan orang lain, maka kita butuh yang namanya communication skill and collaboration skill. Kecakapan sosial atau social skill ini berhubungan dengan bagaimana kita dapat berhubungan dengan orang-orang lain di sekitar kita, bagaimana kita dapat bekerja sama dengan orang lain di sekitar kita, sehingga kita mampu melakukan suatu kegiatan atau aktivitas itu dengan baik karena kita mampu berkolaborasi dengan orang lain. Kemampuan ini yaitu memperoleh kemampuan social skill atau kemampuan kecakapan sosial ini, kemampuan untuk memperoleh timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain, atau antara individu yang satu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Jadi tidak jauh berbeda dengan interaksi sosial, yakni mempelajari tentang hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, seperti yang telah kita pelajari pada mata kuliah kita di semester sebelumnya, yaitu mata kuliah sosiologi dan antropologi pendidikan. Tentunya teman-teman masih ingat kan bagaimana interaksi sosial itu dapat terjalin, apa saja syarat-syarat dalam interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Nah, itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan social skill atau kecakapan sosial kita. Nah, kecakapan pribadi dan kecakapan sosial ini dua hal yang berbeda, namun keduanya itu saling terikat erat. Mengingat kita sebagai seorang individu itu juga sebagai makhluk sosial, begitu ya. Kecakapan sosial siswa itu dapat dinilai dari beberapa aspek, di antaranya yaitu yang pertama, bekerja sama, menunjukkan tanggung jawab sosial, mengendalikan emosi, berinteraksi dengan orang lain, mengelola konflik, berpartisipasi, membudayakan sikap sportif, mendengarkan, berbicara, membaca, menulis pendapat atau gagasan, bekerja sama dengan teman kerja, dan juga memimpin. Nah, itulah aspek-aspek dari kecakapan sosial atau social skill, di mana kita dapat memiliki kemampuan sosial, kemampuan berinteraksi, kemampuan mengelola timbal balik kita dengan orang lain, sehingga kita dapat melakukan collaboration skill atau kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ada juga nih pada slide selanjutnya. Di sini menjelaskan mengenai macam-macam kecakapan pribadi sosial. Yang pertama akan saya jelaskan, yang pertama yaitu self-assessment. Apa ya self-assessment itu? Dari kata self-assessment sendiri, pasti tentunya teman-teman sudah tahu, bukan? Mengenai artinya. Dari gambaran self-assessment itu saja sudah dapat dimengerti ya. Dimana self itu memiliki arti diri. Sedangkan assessment itu artinya penilaian. Nah, ketika keduanya digabung berarti memiliki arti penilaian terhadap diri kita. Dimana self-assessment ini berarti bagaimana kita dapat menilai diri kita secara mandiri, suatu metode penilaian terhadap diri kita sendiri, memberikan kesempatan bagi diri kita untuk menilai di mana sih diri kita sudah sampai dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan, di mana sih titik kita sebagai seorang individu ini. Self-assessment merupakan suatu metode penilaian yang memberi kesempatan bagi siswa atau seseorang individu untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Mereka diberi kesempatan untuk menilai pekerjaan dan kemampuan mereka sesuai dengan pengalaman yang telah mereka rasakan. Dalam self-assessment sendiri terdapat 3 jenis self-assessment. Yang pertama yaitu penilaian langsung dan spesifik, penilaian tidak langsung dan holistik, dan yang terakhir yaitu penilaian sosioafektif. Baik, akan saya jelaskan satu persatu di mana apa itu penilaian langsung atau spesifik, apa itu penilaian tidak langsung atau holistik, dan yang terakhir penilaian sosioafektif. Yang pertama yaitu penilaian langsung atau spesifik, yaitu penilaian secara langsung pada saat atau setelah selesai melakukan suatu tugas. Ketika kita sudah melakukan tugas, kemudian kita menilai sudah sampai mana ya pencapaian saya saat ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan penilaian langsung atau spesifik.
Di sini dapat saya contohkan saja ya, agar kita dapat mampu memahami secara mendalam. Itu biasanya kita akan lebih paham ketika kita terjun langsung dalam contohnya. Contohnya yaitu ketika saya dalam pelajaran sosiologi misalnya ya. Ketika saya diberikan pelajaran, kemudian saya mengerjakan evaluasi, nah di situ saya dapat mengetahui, oh sampai mana ya pencapaian saya ini, bagaimana saya bisa memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kepada saya, itu saya sudah sampai mana, apakah saya sudah memahami betul tentang materi yang telah diajarkan, ataukah masih begini-begini saja kemampuan saya. Nah itulah yang dinamakan dengan penilaian langsung atau spesifik. Kita dapat menilai secara langsung setelah tugas kita dikerjakan. Setelah kita melaksanakan tugas itu, kemudian kita menilai seberapa jauh sih kemampuan kita dalam mempelajari mata pelajaran ini. Nah selanjutnya teman-teman, yang kedua yaitu penilaian tidak langsung atau holistik. Apa ya penilaian tidak langsung atau holistik itu? Apakah teman-teman sudah tahu apa ya holistik atau penilaian tidak langsung itu? Nah, penilaian holistik yaitu penilaian yang diberikan dalam kurun waktu yang relatif panjang untuk memberikan penilaian secara keseluruhan. Contohnya apa? Contohnya yaitu ketika kita UAS. Nah, ketika kita UAS nih, kita diuji dari bab 1 sampai bab yang terakhir yang telah diberikan kepada kita. Apakah kita memahami? Nah, di situ kita dapat memahami di bagian mana sih yang kita tidak paham. Kemudian secara menyeluruh ini, apakah saya benar-benar sudah dapat memahami dari bab yang pertama sampai yang terakhir? Apakah saya sudah memahami di mana sih pemahaman saya itu? Nah, disitulah penilaian secara tidak langsung. Yang terakhir yaitu penilaian sosioafektif, yaitu penilaian terhadap unsur-unsur afektif atau emosional, yaitu penilaian terhadap unsur-unsur afektif atau emosional, dimana kita dapat mengontrol seberapa besar sih emosi saya terhadap apa yang telah saya kerjakan itu, bagaimana saya bisa bersemangat untuk mengerjakannya. Nah itu termasuk dalam penilaian sosioafektif. Bagaimana saya ini ada gregetnya, ada bagaimana saya dapat memacu diri saya, bagaimana saya excited ketika saya ini ingin memperoleh pelajaran saya, bagaimana ya semangat saya, bagaimana ke-excited saya, bagaimana tentang diri kita secara emosional, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam self-assessment. Terdapat 4. Yang pertama ialah aspek-aspek yang mau dinilai oleh peserta didik. Melalui penilaian diri harus jelas. Yang nomor 2 ialah menentukan dan menetapkan cara dan prosedur yang digunakan dalam penilaian diri. Misalnya seperti dengan daftar cek atau dengan skala. Lalu yang nomor 3, menentukan bagaimana mengelola dan menentukan nilai hasil penilaian oleh peserta didik. Lalu yang terakhir ialah membuat kesimpulan hasil penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari self-assessment. Dalam PowerPoint sendiri sudah terdapat 7 kelebihan, namun di sini saya akan membacakan lebih banyak lagi. Yang pertama ialah guru mampu mengenal kelebihan dan kekurangan peserta didik. Lalu yang nomor 2, peserta didik mampu merefleksikan mata pelajaran yang sudah diberikan. Lalu pernyataan yang dibuat sesuai dengan keinginan penanya. Nomor 4 ialah memberikan motivasi peserta didik dalam hal penilaian kegiatan peserta didik. Lalu nomor 5 ialah peserta didik lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Lalu nomor 6 dapat digunakan untuk acuan menyusun bahan ajar, mengetahui standar input peserta didik yang akan kita ajar. Lalu nomor 7, peserta didik dapat mengukur kemampuan dalam mengikuti pelajaran. Peserta didik dapat mengetahui ketuntasan belajarnya. Lalu yang nomor 8 ialah melatih kemandirian peserta didik. Lalu, peserta didik mengetahui bagian yang harus diperbaiki, kemudian peserta didik memahami kemampuan dirinya, kemudian guru memperoleh masukan objektif tentang daya serap peserta didik, kemudian peserta didik belajar terbuka dengan orang lain, lalu ia mampu menilai dirinya, serta mencari materi sendiri, dan peserta didik dapat berkomunikasi dengan temannya. Halo semua, saya Fazaka Syifa Azahra dengan NIM 2001116000436. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang kekurangan self-assessment. Menurut Kunandar, kekurangan dari self-assessment adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni cenderung subjektif. Yang kedua, pada data mungkin ada yang pengisiannya tidak jujur.
Dan yang ketiga, dapat terjadi kemungkinan peserta didik menilai dengan skor yang tinggi. Yang keempat, membutuhkan persiapan dan alat ukur yang cermat. Yang kelima, pada saat penilaian dapat terjadi peserta didik melaksanakan sebaik-baiknya. Tetapi, di luar penilaian ada peserta didik yang tidak konsisten. Yang selanjutnya, yakni hasilnya kurang akurat. Kemudian kurang terbuka. Dan kemungkinan peserta didik tidak memahami adanya kemampuan yang dimiliki. Yang selanjutnya, peserta didik yang kurang aktif biasanya nilainya kurang. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah self-assessment. Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Oleh karena itu, penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yakni menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang selanjutnya, merumuskan format penilaian dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. Yang keempat, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Yang kelima, pendidik mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Dan yang selanjutnya, yakni menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Susvindah Ayu Pitaloka, NIM 20011160445. Saya akan menjelaskan tentang self-awareness dan self-regulation. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri, yang merupakan salah satu kemampuan individu dalam hal menganalisis pikiran dan perasaan yang ada dalam diri. Kesadaran diri merupakan dasar dari kecerdasan emosional atau EQ. Kesadaran diri adalah keadaan ketika seseorang dapat menyadari emosi yang sedang menghinggapi pikirannya akibat permasalahan-permasalahan yang dihadapinya untuk selanjutnya ia dapat menguasainya. Setiap individu memiliki kesadaran akan dirinya dan kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya, seperti kesadaran akan pikiran, perasaan, ingatan, dan intensitasnya. Goleman menyebutkan ada 3 kecakapan utama dalam kesadaran diri, yaitu mengenali emosi, yang dimana menganalisis emosi diri dan pengaruhnya. Individu dengan kecakapan ini akan mengetahui emosi makna yang sedang mereka rasakan dan bagaimana proses terjadinya emosi. Mereka juga menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan. Mereka juga mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kinerja serta mempunyai kesadaran yang menjadi pendoman untuk nilai-nilai dan sasaran-sasaran mereka. Yang kedua adalah pengakuan diri yang akurat, di mana mengetahui sumber daya batiniah, kemampuan, dan keterbatasan dalam diri. Individu dengan kecakapan ini akan sadar tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Mereka juga menyempatkan diri untuk merenung, belajar dari pengalaman, terbuka bagi umpan balik yang tulus, perspektif baru, mau terus belajar dan terus mengembangkan diri. Mereka juga mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang diri sendiri dengan perspektif yang luas. Yang ketiga adalah kepercayaan diri, di mana kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri. Individu dengan kemampuan ini akan berani tampil dengan keyakinan diri, berani mengutarakan pendapatnya, dan berani menyuarakan pendapat yang tidak populer, serta bersedia berkorban demi kebenaran. Mereka juga tegas dengan mampu membuat keputusan dengan baik. Komponen kesadaran diri terdiri dari 1. Emotional self-awareness yang merupakan kesadaran seorang individu dalam hal mengenali emosi dan perasaan yang sedang dirasakan serta efek dari emosi tersebut. Tidak hanya kesadaran emosi dan perasaan, tetapi individu juga dapat membedakan di antara keduanya.
Hal ini berkaitan dengan kesadaran akan pengetahuan terhadap apa yang sedang dirasakan dan mengetahui penyebab munculnya emosi dan perasaan tersebut. Yang kedua adalah accurate self-assessment, yang merupakan pengetahuan realistis mengenai kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri seorang individu. Jika individu tersebut memiliki kesadaran diri, akan mampu mengenali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Selain itu, individu menggunakan proses reflektif di mana individu tersebut dapat membayangkan dirinya dari sudut pandang orang lain. Tujuannya agar individu tersebut dapat memiliki cerminan dirinya dari orang lain, sehingga dapat mengevaluasi diri dengan baik, dan individu tersebut akan memiliki kesadaran penuh terhadap kelemahan dan kelebihan yang dimiliki dalam dirinya. Yang ketiga adalah self-confidence, merupakan keyakinan diri yang dimiliki setiap individu. Ketika seorang individu memiliki kesadaran diri yang baik, mereka cenderung memiliki pemahaman yang mantap tentang dirinya dan dapat memiliki strategi untuk mengenali setiap kelemahan dan kekurangannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang self-regulation. Self-regulation atau regulasi diri berkaitan dengan bagaimana individu mengaktualisasikan dirinya dengan menampilkan serangkaian tindakan yang ditunjukkan pada pencapaian target. Menurut Badura, regulasi diri adalah merupakan kemampuan mengatur tingkah laku dan menjalankan tingkah laku tersebut sebagai strategi yang berpengaruh terhadap performansi seseorang mencapai tujuan atau prestasi sebagai bukti peningkatan. Dengan adanya regulasi diri, seseorang akan mampu untuk mengatur pikiran, emosi, dan perilaku seseorang untuk menuju kesuksesan di lingkungan sekolah, pekerjaan, dan kehidupannya. Setiap orang memiliki kekuatan untuk bebas menciptakan gaya hidupnya sendiri-sendiri. Dalam regulasi diri, terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor individu, di mana faktor individu ini meliputi hal-hal yang berupa pengalaman individu, tingkat kemampuan metakognisi, dan tujuan yang ingin dicapai. Faktor yang kedua adalah perilaku. Perilaku ini mengacu pada upaya individu menggunakan kemampuan yang dimiliki. Dan faktor yang ketiga adalah lingkungan. Teori sosial kognitif mencurahkan perhatian khusus pada pengaruh sosial dan pengalaman pada fungsi manusia. Brown dan Ryan mengemukakan beberapa bentuk regulasi yang berdasarkan pada teori determinasi diri, yaitu yang pertama adalah amotivation regulation, di mana keadaan pada saat individu merasakan tidak adanya hubungan antara tindakan dan hasil dari tindakan tersebut. Individu yang berada pada kondisi ini akan bertindak tanpa maksud atau tujuan. Contohnya, ketika seseorang melakukan olahraga, padahal mereka tidak suka olahraga atau memiliki keinginan untuk hidup sehat. Yang kedua adalah external regulation, yaitu ketika perilaku diregulasi oleh faktor eksternal seperti adanya hadiah dan batasan-batasan. Contohnya saat kita masih SD, kita belajar dengan giat agar meraih juara 1 dikarenakan iming-iming hadiah dari orang tua. Yang ketiga adalah introjected regulation, di mana individu menjadikan motivasi di luar dirinya sebagai motivasi dirinya melalui proses tekanan internal seperti rasa cemas dan rasa bersalah. Contohnya ketika kita memasuki kelas 2, kita akan belajar dengan giat karena akan memasuki masa ujian. Kita tidak mau gagal dalam ujian, maka dari itu kita belajar dengan giat. Yang keempat adalah identified regulation, di mana perilaku muncul sebagai pilihan pribadi bukan untuk kepuasan dan kesenangan tetapi untuk mencapai tujuan. Contohnya ketika seseorang yang belajar dengan giat karena ingin masuk PTN favorit, atau seseorang yang berolahraga karena ingin mencapai bentuk tubuh yang ideal. Yang terakhir adalah intrinsically motivated behavior, di mana muncul secara sukarela tanpa adanya keterkaitan dengan faktor eksternal. Contohnya ketika seseorang melakukan hal karena hal itu menyenangkan, seperti menari, berolahraga, atau membaca buku dan belajar. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan sosial menurut Hastad, Davis, dan Forrest. Terdapat 8 aspek yang mempengaruhi kecakapan sosial. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak dalam mendapatkan pendidikan.
Kepuasan psikis yang diperoleh anak dalam keluarga akan sangat menentukan bagaimana ia akan bereaksi terhadap lingkungan. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis atau broken home, di mana anak tidak mendapatkan kepuasan psikis yang cukup, maka anak akan sulit mengembangkan keterampilan sosialnya. Hal yang paling penting diperhatikan oleh orang tua adalah menciptakan suasana yang demokratis di dalam keluarga, sehingga remaja dapat menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua maupun saudara-saudaranya. Dengan adanya komunikasi timbal balik antara anak dan orang tua, maka segala konflik yang timbul akan mudah diatasi. Sebaliknya, komunikasi yang kaku, dingin, terbatas, menekan, penuh otoritas, dan sebagainya akan memunculkan berbagai konflik yang berkepanjangan, sehingga suasana menjadi tegang, panas, emosional, sehingga dapat menyebabkan hubungan sosial antara satu sama lain menjadi rusak. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Sejak dini, anak-anak harus sudah diperkenalkan dengan lingkungan. Lingkungan dalam batasan ini meliputi lingkungan fisik atau rumah pekarangan dan lingkungan sosial atau tetangga. Lingkungan juga meliputi lingkungan keluarga, yaitu keluarga primer dan sekunder, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat luas. Dengan pengenalan lingkungan, maka sejak dini anak sudah mengetahui bahwa dia memiliki lingkungan sosial yang luas. Tidak hanya terdiri dari orang tua, saudara, atau kakek dan nenek saja. Oke, kembali lagi bersama saya Dinda Putri Abadi. Di sini saya akan menunjukkan faktor selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kecakapan sosial seseorang individu. Selanjutnya yaitu kepribadian. Kepribadian ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan sosial seorang individu, di mana seorang kepribadian yang contohnya saja ya, langsung ketika ada seorang yang memiliki kepribadian introvert, itu maka akan cenderung lebih sulit untuk dapat berinteraksi dengan orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya mereka juga bisa untuk berinteraksi dengan orang lain, dapat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sebaliknya orang dengan kepribadian yang ekstrovert akan cenderung lebih mudah untuk bergaul, cenderung lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya, cenderung lebih mudah untuk mencairkan suasana. Kan biasanya untuk orang-orang ekstrovert itu cenderung ceriwis dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ya faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan sosial. Nah, faktor selanjutnya yaitu pergaulan, di mana kita bergaul di situ akan mempengaruhi bagaimana kecakapan sosial kita. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang pandai berbicara, pandai public speaking begitu ya, kita akan juga secara tidak langsung akan mempengaruhi diri kita, bagaimana kita juga dapat berkomunikasi dengan mereka. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kita juga pasti akan memiliki kemampuan yang sama seperti lingkungan pergaulan kita. Sebagaimana yang kita tahu bahwa seseorang yang bergaul dengan yang memiliki toko minyak wangi, hanya bergaul saja itu pasti sudah ketularan wanginya. Nah, apalagi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki tingkat public speaking yang baik, memiliki cara bicara yang baik, bagaimana seseorang bisa bergaul dengan orang-orang yang dapat berkomunikasi dengan baik, dengan sopan, santun, dan lain sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana seorang individu juga berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, selanjutnya, faktor-faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya ialah pendidikan atau sekolah. Pada dasarnya, sekolah mengajarkan berbagai kecakapan pada anak. Salah satunya seperti cara belajar yang efisien, lalu berbagai teknik belajar sesuai mata pelajarannya. Sehingga fungsi sekolah dalam proses sosialisasi adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan siswa serta membentuk kepribadian agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya ialah penyesuaian diri. Penyesuaian diri ini
Diajarkan kepada anak supaya lebih memahami dirinya, maksudnya seperti kelebihannya, kekurangannya, agar ia mampu mengendalikan dirinya sehingga dapat bereaksi yang secara wajar dan normatif. Lalu, agar anak mudah menyesuaikan diri dengan kelompok, maka tugas orang tua atau pendidik ialah membekali diri anak dengan membiasakannya untuk menerima dirinya, lalu menerima orang lain, tahu dan mau mengakui kesalahannya. Dengan cara ini, anak tidak akan terkejut menerima kritik atau umpan balik dari orang lain atau anggota kelompok, mudah membaur dalam kelompok dan memiliki solidaritas yang tinggi sehingga mudah diterima oleh orang lain dan kelompok itu sendiri. Yang selanjutnya yakni persahabatan dan solidaritas kelompok. Faktor yang terakhir adalah rekreasi. Rekreasi merupakan kebutuhan sekunder yang sebaiknya dapat terpenuhi. Dengan rekreasi, seseorang akan mendapatkan kesegaran baik fisik maupun psikis, sehingga terlepas dari perasaan lelah dan